Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi menjumpai Anda dalam Talk to iNews. Pemirsa, sidang perdana dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama berlangsung pagi tadi di bekas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang diwarnai dengan tangisan Ahok saat ia membacakan nota pembelaannya atau eksepsi yang menolak semua dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum. Selain itu juga terdapat sejumlah catatan atas jalannya persidangan tadi dan kami akan membahasnya pada malam hari ini. Dan sebelum kami membahas permasalahan sidang perdana Basuki Cahayapurnama, kami terlebih dahulu akan menyampaikan perkembangan berita lainnya yang terjadi di luar persidangan Basuki Cahayapurnama. Di tempat terpisah di waktu yang hampir bersamaan, tersangka Buniani juga menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Buniani memperadilankan atas penangkapan dan juga penetapan statusnya sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan perdana kasus dugaan penyebaran informasi bermuatan Sara Buniani digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang. Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Sutiono beragendakan pembacaan permohonan pra-peradilan oleh Buniani dan kuasa hukumnya karena menilai adanya upaya kriminalisasi dan pelanggaran prosedur penangkapan serta penetapan tersangka. Itu orang yang belajar linguistik, ilmu komunikasi, wartawan, itu akan bisa melihat itu sama sekali nggak ada. Dan saya dosen, mengerti, saya mengajar undang-undang ITE. Itu loh, jadi sama sekali nggak masuk akal. Itu kepolisian, itu saksi ahlinya siapa? Kita bisa berdebat kalau soal itu. Dan ya, itu kepolisian tidak terbuka. Siapa yang ditanya itu saksi ahlinya. Sementara pihak kepolisian beralasan, prosedur yang dilakukan sudah sesuai KUHP dan aturan. Rencananya, sidang pra-peradilan lanjutan akan digelar Rabu pagi dengan agenda jawaban resmi dari pihak termohon atau kepolisian. Buniani terjerat pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Randu Dahlia, Wara Afandi, Indah Revina, MNC Media melaporkan. Ya, pemirsa, tangisan Ahok mewarnai sidang perdana yang berlangsung pagi tadi di bekas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada. Sementara itu, di luar persidangan, sejumlah massa berorasi menyuarakan tuntutannya. Bahwa Ahok merasa heran dia dituduh menistakan agama. Ratusan massa yang berasal dari berbagai ormas Islam mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan berorasi di depan gerbang masuk Pengadilan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ormas yang mayoritas memakai baju putih dan hitam tersebut terus mengorasikan yel-yel untuk memenjarakan Ahok terkait kasus penistaan agama yang menimpanya. Ribuan personel gabungan dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, serta Polsek Gambir bekerja sama untuk mengamankan sekitar area pengadilan. Massa akhirnya membubarkan diri sesaat setelah sidang perdana Ahok selesai. Dari Jakarta, Tito Bosnia, Andrew Erlin, MNC Media melaporkan. Ya, pemirsa, hari ini Ahok menjalani sidang perdana dengan status sebagai terdakwa. Bagaimana sesungguhnya perjalanan kasus ini yang bermula pada tanggal 27 September 2016 saat Ahok melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, hingga akhirnya Ahok dimajukan ke persidangan pagi tadi. Kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok dipicu pernyataan Gubernur DKI Jakarta nonaktif saat kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Saat itu Ahok membahas surat Al-Maidah ayat 51. Hal inilah yang memicu protes dari umat muslim. Berbagai demo di Jakarta dan daerah lainnya memprotes pernyataan Basuki Cahayapurnama. Awalnya Ahok tidak meminta maaf karena pernyataannya di Kepulauan Seribu dianggap tidak melecehkan Al-Quran maupun ulama. Ahok kemudian dilaporkan oleh Novel Bamukmin dengan didampingi advokat cinta tanah air ke Bareskrim. Tak hanya Novel Bamukmin, beberapa pihak lain juga melaporkan kasus dugaan penistaan agama ke Bareskrim hingga berjumlah 11 laporan.
Entah karena desakan demo yang terus-menerus atau karena tidak mau kasusnya terus menjadi polemik, Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu akhirnya meminta maaf terhadap umat Muslim. Namun permintaan maaf Ahok ternyata tidak membuat aksi demonstrasi berhenti. 16 November 2016, Basuki Cahayapurnama ditetapkan Bareskrim Mabes Polri menjadi tersangka dugaan penistaan agama. Artinya kasus ini naik dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan. Meski menyandang status tersangka, Ahok tidak ditahan polisi, tapi dicegah bepergian ke luar negeri. Kasus ini membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara. Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengintervensi kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Cahayapurnama. Kini kasus Ahok telah bergulir ke meja hijau. Tersangka dugaan penistaan agama menjalani sidang di Gedung Bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemanakah muara dari kasus yang menjerat Ahok? Publik tentu terus mengawal kasus ini agar keadilan selalu dikedepankan. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan. DKI Jakarta, pendidikan. Ya, pemirsa, terdapat sejumlah catatan dari persidangan perdana Basuki Cahayapurnama yang berlangsung pagi tadi. Di antaranya adalah nota pembelaan atau nota keberatan atau eksepsi yang dinilai oleh sebagian orang sebagai pledoi. Benarkah demikian? Talk to iNews akan segera kembali dengan dialognya sesaat lagi.